tidak pelit. Al-bukhlu pelit, ya. Pelit itu jangankan untuk orang lain biasanya, untuk diri sendiri aja dia pelit. Dia mau beli sesuatu tapi mikirnya 1000 kali. Mau beli nasi goreng mikir 1000 kali. Ya beli mah beli aja nasi goreng. Itu buat diri sendiri kadang-kadang masih mikir, apalagi buat orang lain. Maka jauhi sifat bakhil, sifat pelit, sifat kikir ini, karena ini ada di diri seorang siapa lu? Yang harta yang ada di dalam bumi apa? Harta karun, berarti korun. Kenapa disebut harta karun? Karena si korun harganya tertimbun di dalam bumi. Semua hartanya Allah timbun di dalam bumi. Jadinya orang kalau bilang harta yang terpendam di dalam bumi itu nyebutnya harta karun, bukan harta korun. Ya, karena sifat pelit ada di diri seorang korun. Jadi sifat ini harus kita jauhi. Ini pun menjadi aib yang bisa mencemarkan nama baik kita. Kita berbuat baik, menjadi orang baik, sholat kita rajin, belajar kita rajin, ya. Hadir kita sering di majelis-majelis taklim, di perayaan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, ya. Bersilaturahmi sering, tapi kebaikan-kebaikan yang tadi itu akan hilang kalau sifat pelit, sifat kikir menempel di diri kita. Ya. Ini juga yang mungkin menghinggapi santri-santri yang suka dijebol lemarinya barangkali. Ya. Karena santri kan kalau mendengar suara kresek-kresek itu selalu terangsang, selalu membuat dirinya ingin menengok lagi, ingin mencari sumber kresek-kresek itu. Ada bunyi, atau orang baru mudip ketahuan mudipnya tapi kemudian tidak membagi-bagi apa yang dibawa oleh orang tuanya. Itu juga yang barangkali membuat orang-orang tidak suka terhadap dirinya. Ada nggak kira-kira santri yang begitu? Ada nggak, Bu? Di kamar mu'alim ada nggak? Masa udah kelas 6, udah dididik 6 tahun, 4 tahun masih pelit juga kan? Jangan sampai ya. Jangan sampai. Hindarkan itu, sifat korun itu di dalam diri kita, jauhkan. Karena sebanyak apapun kita berbuat baik, kalau kita bakhil, manusia, orang, teman-teman, sahabat, orang lain itu akan lupa sama kebaikan-kebaikan kita. Padahal kita sudah berbuat baik, kita rajin sholatnya misalkan di masjid, kita rajin belajarnya, nggak pernah ketinggalan, nggak pernah absen, tapi pelit. Nah itu bahaya. Jadi harus dihilangkan. Ya. Hina, sifat itu hina sekali. Ya. Sebagaimana juga Allah menunjukkan kebenciannya terhadap orang yang pelit melalui peristiwa ditelannya korun oleh bumi, ya, beserta semua harta-hartanya. Sebaliknya orang yang dermawan itu, kedermawanannya itu akan menutupi kejelekan-kejelekannya. Kalau tadi orang pelit itu tertutupi semua kebaikan-kebaikannya oleh kepelitannya. Sekarang sebaliknya, ya, wal judu sitrun solihun. Sifat dermawan akan menutup semua keburukan. Ya. Jadi satir yang baik buat keburukan kita, buat menutupi keburukan kita adalah sifat dermawan. Kamu tahu nggak preman-preman di Indonesia ini yang terkenal? Siapa yang kamu kenal preman? Hercules. Kamu tahu nggak cepat Hercules? Hercules itu terkenal premannya. Saya beberapa kali bertemu dengan beliau di Tanah Abang. Beberapa kali saja, tidak sering, di kantor di GRIB gitu. Orang mengenalnya sebagai preman, ya.
berarti kan ada sifat buruk begitu. Suka barangkali melakukan hal-hal yang tidak baik lah, barangkali mengambil hak milik orang misal begitu. Tapi sebetulnya enggak, karena beliau punya jasa misalkan menjaga tanah begitu, yang jaga sih anak buahnya. Tapi Hercules itu ketika tsunami Aceh, beliau menyumbangkan banyak mie, beliau menyumbangkan pakaian. Sementara kadang ada orang yang teriak-teriak di depan mimbar, kamu harus berbuat baik, kamu harus ini, kamu harus menyumbang. Dia sendiri nggak nyumbang. Jadi khutbahnya sia-sia karena dirinya bakhil. Nah, Hercules sekalipun pekerjaannya begitu, primen, ya. Preman itu kan dari kata primen, orang bebas. Tapi karena sahiyun, dermawan, karena sifat judnya ini, sifat kedermawanannya ini, maka tertutup semua itunya. Orang bilang Hercules baik aja. Bagaimana tidak saat lebaran beberapa tahun yang lalu, ya, beliau mengundang anak yatim, 500 anak yatim. Setiap orangnya diberikan uang 500 ribu. Kali 500 berapa juta? Sementara kita yang diajarkan jelas-jelas suruh ana waqafil yatimi fil jannati kahata ini belum tentu bisa menyumbang anak yatim. Nah, makanya kebaikan dia menutupi aib-aib dia semuanya. Ya, beliau sampai hari ini masih ada. Ya, itu contoh saja, ya. Kita sekarang kondisinya karena sudah tahu, ya kita mah tidak harus berlaku seperti yang tadi. Justru kita mah harus yang keadaannya baik, jauh daripada aib, jauh daripada sifat buruk, tapi juga punya sifat dermawan. Umar dermawan tidak? Sayyidina Umar dermawan, Sayyidina Utsman dermawan, Sayyidina Abu Bakar juga dermawan, ya. Dan mereka mencontohkan kepada kita. Ya, saya bilang tadi, kalau keadaan kita miskin pun itu sebetulnya kesempatan buat kita untuk bersedekah. Artinya jangan nunggu kaya. Kalau sedekah nunggu kaya itu nggak akan jadi, karena ketika kaya akan lebih sayang duitnya daripada mau bersedekah. Sayang sama duitnya kalau nunggu kaya kan nggak ada nilainya. Kalau sekarang kamu punya uang 1 miliar, tapi sedekah kamu 2.000, ada nggak nilainya? Nggak ada. Itu berapa persennya itu dari harta? Kalau orang ngerti mas 1 miliar sudah sampai di nisabnya, berarti harus dikeluarkan sebanyak 25 juta rupiah. Kalau sudah sampai haulnya, kalau nisabnya kan 85 gram emas, atau sama dengan uang kurang lebih 70 jutaan kalau sekarang. Yang emas kan 900 sama berapa sekarang? 800. Nah, kira-kira 70 juta lah, 85 gram emas. Kira-kira nanti menyesuaikan aja harga emas. Kita kan tahu di Patul Muin di wincik tuh, didetailkan itunya. Ininya segini gitu. Jadi karena kita sudah tahu, ya harusnya kita mengeluarkan dengan sifat kedermawanan kita, membagi harta yang kita miliki dengan orang-orang yang tidak beruntung. Tapi kalau kita sekarang tidak punya, ya bersedekah dengan apa yang kita punya. Ya. Biasakan sifat dermawan itu. Ya. Saya kira itu sementara pengajian untuk sore ini. Kita meneruskan sunnah tradisi kita mengaji di hari Jumat kitab Al-Muntakhobat ini. Ya. Ini banyak sekali hikmahnya, kata-kata yang sederhana, ya. Tapi kata-kata mutiara ini bisa membuat kita terhindar dari hal-hal yang termasuk sifat tercela, diantaranya bakhil itu, dan membuat kita terdorong untuk melakukan sifat-sifat yang mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka wa nas'aluka jami'a mastaqira bi hadzal kitab wa tahtiyaji ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.